Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Latsar golongan 3 angkatan 2 Pemko Padang 2022 dengan anggota Rahmi Haneke, Rami Hidayati, Rani Rashida Sabrina, dan Sylvie Okten akan meresume review jurnal manajemen ASN dengan video suara Bapak Eliusman SHMM. Selamat menyaksikan. Saya Rani Rashida Sabrina akan menjelaskan bagian pertama mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN terdiri atas 3. Yang pertama, kedudukan dan peran ASN. Yang kedua, hak dan kewajiban ASN. Dan yang ketiga, mengatur tentang kode etik ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi, dan bebas dari praktik KKN. Selanjutnya, kedudukan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN itu terbagi 2, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil yang disingkat dengan PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN oleh pejabat pembina pegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Masuk kepada fungsi dan tugas ASN. Fungsi dan tugas ASN ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Dalam pelaksana kebijakan publik, ASN harus melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pelayanan publik, ASN harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sementara untuk perekat dan pemersatu bangsa, ASN harus mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, hak PNS. Pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ada hak PNS, yaitu yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Perlindungan. 5. Pengembangan kompetensi. Sementara hak dari PPK ada pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu terdiri dari gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, dan yang keempat pengembangan kompetensi. Nah, bagaimana perbedaan hak PNS dan PPK? Nah, perbandingan hak PNS dan PPK tersebut terletak pada jaminan pensiun dan hari tua. Nah, pada PPK tidak terdapat jaminan pensiun dan hari tua, sementara pada PNS ada. Selanjutnya, pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi dasar hukumnya ada pada PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Kemudian acuan pelaksananya ada pada Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS pasal 5. Selanjutnya, perlindungan PNS. Pasal 92 Undang-Undang ASN tahun 2014 mengatur tentang perlindungan PNS. Yang pertama adalah jaminan kematian. Yang kedua, jaminan kesehatan. Dan yang ketiga adalah jaminan kecelakaan kerja. Yang keempat adalah bantuan hukum. Sekian penjelasan dari saya, akan disambung oleh teman saya, Rahmi Hidayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rahmi Hidayati SPD akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu bagian yang saya jelaskan adalah kewajiban ASN. Kewajiban ASN adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang dilaksanakan oleh ASN. Nah, kewajiban ASN di sini ada 8.
Yang mana yang pertamanya akan saya jelaskan yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Ini merupakan poin pertama kewajiban kita menjadi ASN. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang kelima adalah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah kewajiban kita sebagai ASN bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, setelah kewajiban ASN kita pahami, kita lanjut kepada kode etik dan kode perilaku ASN. Apa tujuan diketahuinya kode etik dan kode perilaku? Untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Mari kita jelaskan. Yang pertama yaitu kode etik dan kode perilaku ASN. 1. Melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selanjutnya, 3. Menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya. Kemudian memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ketujuh, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedelapan, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kita masuk kepada materi pokok sistem merit. Nah, apa itu sistem merit? Marilah kita bahas, yaitu sistem merit adalah kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecatatan. Latar belakang sistem merit itu apa? Yang pertama, praktik spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Yang kedua, perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN masih rendah. Dan yang terakhir, struktur kepegawaian yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi belum ideal. Nah, apa sih fungsi atau manfaat sistem merit bagi organisasi? Berikut. Yang pertama adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Setelah yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian ketiga akan dijelaskan oleh Rahmi Anake. Jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, pengembangan, yaitu pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, penilaian kinerja. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Dasar Hukum Manajemen ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen PNS diatur mulai dari
Pasal 55 Undang-Undang ASN. Manajemen PNS. Pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, pangkat dan jabatan. Yang keempat, pengembangan karir, pola karir. Yang kelima, promosi. Yang keenam, mutasi. Yang ketujuh, penilaian kinerja. Yang kedelapan, penggajian dan tunjangan. Yang kesembilan, penghargaan. Kesepuluh, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kesebelas, disiplin. 12, perlindungan. Pengadaan PNS pasal 58 sampai 67 Undang-Undang ASN 2014. Yang pertama, merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS. Yang kedua, mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Yang ketiga, setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Yang keempat, penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 tahap. Pangkat dan jabatan menurut pasal 68 Undang-Undang ASN tahun 2014 yaitu kompetensi, yang kedua kualifikasi, yang ketiga persyaratan yang dibutuhkan. Pengembangan karir menurut pasal 69 sampai 70 Undang-Undang ASN. Pertama, kualifikasi, yang kedua kompetensi, yang ketiga penilaian kinerja, yang keempat kebutuhan instansi, yang kelima integritas moralitas. Kompetensi meliputi yang pertama kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, yang ketiga kompetensi sosial kultural. Integritas meliputi yang pertama kejujuran, kedua kepatuhan terhadap ketentuan, yang ketiga peraturan perundang-undangan, yang keempat kemampuan bekerja sama, yang kelima pengabdian kepada masyarakat, yang keenam bangsa dan negara. Moralitas itu penerapan dan pengamalan nilai etika, agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Pola karir PNS terintegrasi secara nasional, disusun sesuai dengan kebutuhan berdasarkan karir nasional. Promosi yaitu kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, pertimbangan dari tim penilaian kinerja PNS. Mutasi menurut pasal 73 Undang-Undang ASN. Yang pertama, satu instansi, yang kedua antar instansi pusat, ketiga satu instansi daerah, yang keempat antar instansi daerah, yang kelima antar instansi pusat dan instansi daerah, yang keenam perwakilan NKRI di luar negeri. Penilaian kinerja PNS menurut pasal 75-78 Undang-Undang ASN. Yang pertama, objektif pembinaan PNS, yang kedua memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Yang ketiga, disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS serta dijadikan sebagai persyaratan. Penggajian dan tunjangan menurut pasal 78-81 Undang-Undang ASN. Yang pertama gaji, yang kedua tunjangan kinerja, yang ketiga tunjangan kemahalan. Penghargaan menurut pasal 82-85 Undang-Undang ASN. Pertama tanda kehormatan, yang kedua kenaikan pangkat, yang ketiga kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, selanjutnya kesempatan menghadiri acara resmi atau kenegaraan. Disiplin menurut pasal 86 Undang-Undang ASN yaitu tata tertib dan hukuman disiplin. Pemberhentian, yang pertama pemberhentian dengan hormat yaitu meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi, tidak cakap jasmani dan atau rohani. Pemberhentian tidak dengan hormat, yang pertama penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua
tindakan pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan. Yang ketiga, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Yang keempat, tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana berencana. Bagian ketiga dijelaskan oleh Sylvie Octen. Menurut Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Pasal 83, penghargaan yang dimaksud dapat berupa pemberian A. Tanda kehormatan, B. Kenaikan pangkat, C. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, D. Kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Menurut pasal 86 tentang disiplin, untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Pasal 87 mengenai pemberhentian. Pemberhentian dengan hormat dapat dilakukan jika A. PNS meninggal dunia, B. Atas permintaan sendiri, C. Mencapai batas usia pensiun, D. Perampingan organisasi, E. Tidak cakap jasmani dan atau rohani. Pemberhentian dengan hormat juga bisa dilakukan jika PNS melakukan disiplin berat dan atau dihukum penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tidak berencana. Pasal 87 ayat 4 mengenai pemberhentian tidak dengan hormat apabila A. Penyelewangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, B. Tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, C. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, D. Tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana berencana. Pasal 88, PNS diberhentikan sementara apabila A. Diangkat menjadi pejabat negara, B. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural, C. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Usia pensiun PNS adalah 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, dan bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 91 mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua diberikan karena A. Meninggal dunia, B. Atas permintaan sendiri, C. Mencapai batas usia pensiun, D. Perampingan organisasi, atau E. Tidak cakap jasmani atau rohani. Menurut pasal 92, PNS mendapatkan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kerja, dan jaminan bantuan hukum. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai manajemen PPK. Manajemen PPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Menurut pasal 94, penetapan kebutuhan P3K dilakukan berdasarkan peraturan presiden, analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta keputusan menteri. Menurut pasal 95 sampai 96, pengadaan P3K meliputi perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K.
Sedangkan untuk penilaian kinerja P3K menurut pasal 100 Undang-Undang ASN dilakukan berdasarkan A. Objektivitas prestasi kerja, B. Memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai P3K, C. Dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipasi, dan transparan. Pasal 101. Penggajian dan tunjangan P3K. P3K mendapatkan gaji dan tunjangan. Pasal 102 mengenai pengembangan kompetensi P3K. P3K mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensi yang direncanakan setiap tahun oleh instansi pemerintah. Kedua, pengembangan kompetensi dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya. Pasal 103. Pemberian penghargaan P3K berupa tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Pasal 104 tentang disiplin P3K mencakup tata tertib dan hukuman disiplin. Pemutusan perjanjian kerja diatur dalam pasal 105 Undang-Undang ASN. Pemutusan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri jika A. Dihukum penjara dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tidak berencana, B. Melakukan pelanggaran disiplin P3K tingkat berat, C. Tidak memenuhi kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. Pemutusan perjanjian kerja P3K dilakukan tidak dengan hormat jika A. Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, B. Tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, C. Tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana berencana, D. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Pasal 106 mengenai perlindungan P3K. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa A. Jaminan hari tua, B. Jaminan kesehatan, C. Jaminan kecelakaan kerja, D. Jaminan kematian, dan E. Bantuan hukum. Sistem informasi ASN. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi. Sistem informasi ASN ini memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN berupa 1. Data riwayat hidup, 2. Riwayat pendidikan formal dan non-formal, 3. Riwayat jabatan dan kepangkatan, 4. Riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan, 5. Riwayat pengalaman berorganisasi, 6. Riwayat gaji, 7. Riwayat pendidikan dan latihan, 8. Daftar penilaian prestasi kerja, dan 9. Surat keputusan dan kompetensi. Penyelesaian sengketa. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri atas 2, yaitu keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Sedangkan banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN diatur dengan peraturan pemerintah. Demikian resume review jurnal dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Eliusman selaku Widya Iswara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.